firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sekali katakan sama-sama, terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya Tuhan, firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami ya Tuhan. Dari tuntunan sepekan sepanjang 4 hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan sudah menolong menopang kami Bapak. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang setia, yang militan, yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami masuki dalam bagian keempat di hari ini untuk kami belajar ibadah, sesuatu yang berguna dalam segala hal. Hari ini dalam bagian keempat ini, di hari keempat ini kami percaya Tuhan menolong kami. Hamba-Mu ini terbatas, sampai karena isi hati-Mu. Dan setiap tuntunan ini kami bisa praktekkan, memperbaiki cara kami beribadah, memperbaiki cara kami mempraktekkannya di dunia kami, dunia yang ada Tuhan percayakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang suka cerita menyebut tuntunan hari dikatakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom, shalom, haleluya, puji Tuhan. Apa kabar? Wow, ini hari yang keempat ya, kita bersuka cita. Kalau Kamis ini kita masih bisa kumpul, saya berterima kasih untuk semua yang setia, para murid Tuhan yang militan, yang berkenan di hati Tuhan. Bagaimana sudah mulai praktek ya? Bagaimana kita sudah menjadi kesaksian? Ya, egonya dihancurin, akunya dihancurin, semua harga diri kita ditaruh di kaki Tuhan Yesus. Kita ini hanya hamba, kita mau praktekin firman saja, amin ya. Nah, kesaksian kita itu akan mengalahkan iblis, amin ya. Nah, kita masukin hari keempat ini tentang bagian yang penting, yaitu firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Barusan kita menyanyi lagu dari Mazmur 119 ayat 105. Dikatakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, firman yang disampaikan atau disampaikan di ibadah mungkin berbagai macam konsep, apapun konsepnya, misalnya one way ya, jadi monolog ke depan satu ya, monolog kita dengar dari pembicara di depan, atau diskusi seperti talk show atau kayak di cool ya, bisa interaktif, apapun konsepnya. Tapi firman itu adalah firman yang akan membangun, menghibur, menasihati kita, menuntun jalan kita, kayak tadi dikatakan. Tapi pertanyaannya, ada banyak orang begitu mendengar firman hanya menjadi satu seperti dongeng ya, seperti hal yang biasa saja. Bisa jadi orang dengar firman tiba-tiba tersinggung, rasa seperti ditemplak gitu saudara. Dan apa responnya? Nah, saya ingin coba dorong kepada saudara
sajikan kepada saudara bahwa pada waktu saudara dan saya memuji menyembah Tuhan itu kan gerbangnya kan ya. Tirai bait Allah itu yang antara ruang kudus dan ruang makudus itu dibuka lewat pedupaan yang kita naikkan, itu pujian penyembahan. Nah, waktu pujian penyembahan dinaikkan saudara, dengar baik ya. Apakah pujian penyembahan itu sudah membuka tirai bait Allah? Oke, sudah kan, karena kita bahas di hari kedua ya. Ini keempat, kita bicara tentang firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita dengar ini sudahkah menjadi pelita dan terang, pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita? Apa tandanya kalau firman itu belum jadi pelita dan terang? Tandanya gini saudara. Yang pertama, kita mendengar itu menjadi sebuah rutinitas. Hamba Tuhan seringkali khotbah firman Tuhan misalnya ini, itu temanya misalnya poin 1, keintiman, setia, sungguh-sungguh. Aduh, udah bosan. Minggu lalu ya setia ngomongnya, 2 minggu lalu ngomong sungguh-sungguh, pasti ngomong keintiman. Bapak Ibu Saudara, kadang seringkali Tuhan mau kita diulang-ulang. Berapa banyak Alkitab mengulang kata yang sama. Aku datang segera misalnya, aku datang segera, aku datang segera. Kita tuh harus memahami kalau itu masih terngiang di telinga kita, kata itu berarti kita harus makin lebih lagi memperhatikan dan mempraktekkan. Barulah firman itu menjadi pelita dan terang. Tapi kalau di hati kita, di pikiran kita membuat satu barrier, satu hambatan untuk kita mau praktek dengan kata, aduh bosan itu kan kemarin. Padahal itu firman berguna buat kita kan. Ayatnya jelas menuntun. Jadi waktu kita, hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan itu berdasarkan hermeneutik atau penggalian secara kontekstual, konteks dan teksnya. Dan disajikan kepada Bapak Ibu Saudara dan kita semua. Kita mesti pertama itu memahami bahwa itu udah digumuli dan sudah disiapkan, dan itu pastinya saya percaya dari tuntunan Tuhan juga. Dan kalau dibicarakan buat kita, itu berarti penting. Bukan kita memperkatakan Taurat Tuhan siang dan malam. Apakah Taurat itu berubah-ubah? Enggak, Tauratnya sama. Kejadian sampai Wahyu, Alkitabnya sama. Kita baca berulang-ulang. Apa saudara berkata, bosan Ya nggak bisa saudara. Hari ini kita makan nasi, besok makan nasi, lusa makan nasi. Kalau kita makan nasi ya, kalau di Ambon kan makan papeda kita ya. Hari ini makan papeda, besok makan papeda, lusa makan papeda. Apakah saudara sudah bosan makan papeda? Kalau saudara mau mati boleh, bosan aja makan nasi. Tapi karena kita tahu hidup ini tidak dapat bertahan tanpa makan, maka kita makan lagi. Makanya memperkatakan Taurat Tuhan itu atau memperkatakan firman Tuhan itu nggak bisa berhenti. Karena udah 10 kali saya baca Pak, saya udah khatam Pak, Kejadian sampai Wahyu Pak, berulang-ulang. Tetap aja kita harus baca. Karena saya sendiri mengalami sudah. Firman yang saya baca kalimat yang sama, tapi akan berkembang menurut waktu, berkembang menurut keadaan, berkembang menurut intuisi yang Tuhan kasih buat saya. Begitupun saudara. Nah, kita bertemu seringkali kepada kebiasaan kita mengatakan begini, firman ini biasa, sudah bosan. Nah, ini saya berdoa tidak ada dalam nama Yesus buat kita. Yang kedua, firman nggak menjadi terang atau menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Yang kedua, pada waktu kita menganggap itu satu hal yang memberatkan kita atau menjepit, menghimpit kita. Kita berapa banyak kita memilih firman yang menyenangkan kita. Firman yang inginnya ya diberkati. Wah, kita kan diberkati keselamatan kan sekali untuk selama-lamanya. Kita pegang itu aja. Padahal lupa. Ada bagian firman yang melengkapi dan menyempurnakan bahwa itu bisa terjadi kalau kita bertahan dalam hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Misalnya seperti itu. Kita masih ada di situ. Kadang orang tersinggung karena firman Tuhan disampaikan hamba Tuhan. Lalu berkata, itu firmannya nggak relevan, itu firmannya udah jadul. Saudara, saya kasih tahu, firman tidak ada yang dicabut satupun, satu iota pun dari Alkitab yang kita punya, yang kita terima dari Tuhan. Tidak ada yang dianulir. Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Catat ya. Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, tapi Yesus menggenapi hukum Taurat. Dan, catat ya, menggenapi hukum Taurat dan menyempurnakannya. Contoh ini jadi merembet ke firman Tuhannya supaya saya bahas, supaya kita tahu. Waktu firman Tuhan itu digenapi oleh Kristus masa dia hidup dan disempurnakan dengan standar yang benar, maka yang lama tidak lagi digunakan. Bukan berarti yang lama itu nggak berguna. Berguna. Karena menjadi kecil mutunya.
Karena yang murni muncul. Jadi gini saudara, yang dulu ini sangat berharga, sangat genuine dan luar biasa, tapi pada waktu yang standarnya lebih tinggi muncul, dan ini adalah yang dari Tuhan sendiri, Tuhan menggenapinya dan menyempurnakannya, maka yang ini jadi kecil saudara. Taurat itu hanya menceritakan bagaimana hal membuat ini, jangan itu, harus ini, harus itu, kalau enggak kamu berdosa, sampai di situ saja. Tapi Kristus mengerti kedalaman hati seseorang, mengenali kekurangan-kekurangan kita, keberatan-keberatan kita. Karena Dia menghidupi hidup kita sebagai manusia biasa. Contoh seperti itu. Nah, pada waktu firman yang tidak sepaham karena kita nggak bisa mempraktekkannya, lalu kita membuat alibi. Ini saya juga melihat ini dilakukan oleh beberapa hamba Tuhan. Saya nggak tahu maksudnya, tetapi saya sendiri akui jujur, beberapa bagian dulu saya nggak bisa praktekin. Dalam artian saudara, saya nggak bisa melakukan itu. Karena saya menganggap, aduh saya nggak mampu. Awal-awal saudara, waktu saya melakukan itu, saya dituntun oleh seorang kakak rohani senior saya. Dia katakan begini saudara, ini benar banget. Waktu saya belum bisa mempraktekkan firman itu, udah kamu aminin saja. Dan jangan cari pembenaran. Kamu aminin dan kamu minta sahabat Tuhan untuk bisa mempraktikkan firman itu. Karena konsep awal kita hidup karena iman itu kan dari situ tuh. Kita dapat mempraktikkan firman karena kita tahu, bukan karena kita bisa, tapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Yang mana kita katakan amin. Karena itu saudara mesti pahamin, firman ini nggak ada yang menyinggung satu-satu. Kita tersinggung karena kita memang punya kesalahan, kita punya kekurangan. Nah karena kita punya kekurangan, kita mengharapkan Tuhan berikan kekuatan. Amin ya saudara. Jadi jangan direspon dengan respon yang salah. Nah saya berdoa saudara, ini ada banyak yang seringkali keliru. Bahwa firman pada saat kita nggak bisa praktekin, kita defend, kita hambat, kita tentang. Oh saudara berhadapan dengan Kristus. Bukankah firman itu adalah Kristus sendiri? Dan Kristus adalah Allah. Engkau berhadapan dengan Allah. Makanya saya berkata, dari mimbar ini, dari pertemuan ini, saya sering ngomong di mimbar-mimbar dulu ya. Dan sekarang saya di pertemuan ini saya katakan, kalau kita belum bisa dan belum mampu hari ini, bukan tidak ya, belum ya, kita berdoa aja. Nggak perlu respon negatif. Firman akan menghidupi kita pada saat kita dengan rendah hati bilang, Tuhan aku nggak sanggup. Nanti kita bahas besok ya. Karena besok kita bahas salah satu penting dalam ibadah, yaitu memberikan persembahan atau mengembalikan persembahan. Nah, hari ini tentang firman ini sebagai terang dan pelita. Pada saat saya mampu dan saya bilang, Tuhan saya mampu karena Engkau yang kuatin. Oke. Yang kedua, kalau saya belum mampu, Tuhan yang kasih saya kemampuan ke depan. Saya tahu pada waktu kita mempraktikkan firman 100% kita belum sempurna. Kapan kita disempurnakan? Nanti pada saat nafiri berbunyi, sangkakala berbunyi, engkau dan saya diubahkan dalam sekejap mata. Engkau yang hidup diubahkan dalam tubuh kemuliaan, engkau yang sudah mati akan dibangkitkan dan menyongsong Tuhan di udara, di angkasa. Dan saya tahu pada waktu itulah Tuhan menyempurnakan saudara. Sekarang kita nggak ada yang sempurna. Saya juga jauh. Nah saya berdoa kita semua menangkap ini. Kiranya ini menjadi kekuatan buat kita. Kita angkat tangan, kita berdoa. Tuhan, hamba sangat sadar, hamba terbatas menyampaikan ini. Tapi biarlah anak-anak-Mu dalam respon yang benar, khusus tentang firman Tuhan ini. Biar kami mengamini. Kami meresponi kebenaran firman iman ini. Agar kami boleh menangkap esensinya dan mempraktekannya. Dan firman itu menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Tuhan, tolong kami semua. Kalau esok kami melanjutkan sesi kedua dari bagian ini, sungguh ini terbatas, hamba-Mu sampaikan, kiranya terus Tuhan berikan kami pemahaman-pemahaman yang baru. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan lepaskan kuasa pemahaman akan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur dan berdoa. Haleluya. Bersama katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan lupa besok kita masuk dalam tuntunan sepekan hari yang kelima ya. Dan kita akan lanjutkan sebagian dari firman Tuhan yang hari ini kita baca. Dan kita dalam topik kecil firman Tuhan, karena masih ada satu bagian lagi yang saya belum selesaikan. Besok kita sambung lagi ya. Tuhan semua memberkati. Shalom. Haleluya.